Halo, oke, gue balik lagi ya. Gue mau bahas dikit hasil pertandingan Liga Champion yang baru aja selesai. Ya, kita bahas dari pertandingan yang ringan-ringan dulu. Napoli 1-1 lawan Union Berlin. Dan Sociedad menang 3-1 lawan Benfica. Ya, Benfica sangat menurun musim ini ya. Musim-musim sebelumnya Benfica ini selalu jadi kuda hitam di Liga Champion. Dan sementara Inter juga menang pertandingan kali ini, jadi Sociedad dan Inter dipastikan lolos ke babak knockout. Dan ada Bayern yang menang 2-1 lawan Galatasaray. Ya, Bayern juga dipastikan juga lolos. Poinnya nggak kekejar lagi ya. Sementara MU kalah lawan Copenhagen di kandangnya Copenhagen. Ya, hasil yang sangat minor untuk MU. Kita lihat di line up-nya terlebih dahulu. Ten Hag nurunin formasi 4-2-3-1 di pertandingan kali ini. Onana di penjaga gawang, kiri ada Dalo, di kanan ada HWB, Johnny Evans dan Maguire di back tengah, Eriksen dan McTominay di double pivot, Bruno di nomor 10, Garnacho yang kali ini bermain sebagai winger kiri starter, dan ada Rashford yang bermain sebagai winger kanan, dan Højlund sebagai nomor 9 ya. Ya, seperti yang kita lihat di awal-awal babak pertama, MU ini berusaha neken, berusaha bikin gol early, gol cepat. Akhirnya dapat gol cepat ya di menit kedua. Kalau nggak salah itu berkat melalui overlapnya Wan Bissaka ya. Bolanya dioper ke McTominay dan di cutback dan berhasil di finishing di tiang jauh oleh Højlund. Dan akhirnya di menit 28 Højlund kembali cetak gol keduanya, proses gol yang cukup bagus ya. Ya seharusnya Højlund ini bisa hat-trick tapi peluangnya berhasil ditepis, tembakannya oleh kipernya siapa namanya? Kipernya Copenhagen. Sementara petaka itu dimulai dari kartu merahnya Rashford ya di menit 42. Rashford itu nginjek pemainnya Copenhagen, apa itu kartu merah? Ya kalau di Liga Champions itu kartu merah ya, karena wasitnya itu mengikuti aturan sangat textbook. Dan walaupun kelihatannya kalau gue lihat di videonya itu Rashford itu nggak sengaja sih nginjeknya, tapi ya itu diinjeknya pas di posisi ankle-nya, dimana posisi itu sangat berbahaya ya untuk karir seorang pemain. Ya kartu merah untuk Rashford is happen. Ya setelah Rashford kartu merah itu pertandingan agak condong ke Copenhagen bikin beberapa peluang berbahaya, akhirnya cetak gol di menit 45. Ya turun minum, akhirnya Copenhagen kembali dapat penalti dari handballnya Maguire. Apakah itu handball? Ya itu 100% handball. Berhasil dieksekusi oleh si Diego Gonçalves. Dan akhirnya di menit 69 MU yang gilirannya dapat penalti. Bruno dieksekusi oleh Bruno. Skor jadi 3-2, MU unggul. Tapi setelah itu gue gak ngerti ya, praktis permainan MU ini gue melihatnya sangat ngedrop. Dari segi apapun, dari segi fighting spirit, dari segi permainan. Dan di lain sisi si Copenhagen ini dari menit 80 berusaha bermain pragmatis ya, main crossing ke kotak penalti. Ya itu sangat merepotkan MU karena seperti yang kita tahu, duet center backnya MU ini si Maguire sama si Evans ini ya sering kelabakan. Akhirnya Copenhagen berhasil cetak gol lewat umpan silang juga ya. Ini ke sisi kiri. Ini kesalahannya siapa? Ini salahnya si Diego Dalot menurut gue, karena dia terlalu fokus ke bola dan tapi nggak lihat kalau di belakangnya dia itu ada pemainnya Copenhagen. Ya berhasil di finishing dengan sangat baik. Dan petaka terjadi di menit 87 kembali ya. Pemain Copenhagen bisa cetak gol. Ya ini gimana ya MU ini.
Dengan kekalahan ini MU peluangnya lolos masih ada, tapi ya cukup berat ya menurut gua ya, karena nggak berat-berat amat sih, soalnya selisih poinnya cuma 1 poin. Jadi MU itu kalau nggak salah punya poin 3, sedangkan Galatasaray dan Copenhagen itu punya poin 4. Jadi next match MU ini ketemu Galatasaray di kandangnya Galatasaray. Kalau sampai ini match harus menang, kalau sampai kalah MU ini berat untuk lolos ke babak selanjutnya. Apalagi kita tahu kandangnya Galatasaray itu serem ya, supporternya itu gila. Dan dari grup B ada Arsenal, Sevilla. Arsenal menang 2-0, ya layak menang ya. Sementara PSV juga menang 1-0 lawan Lens. Dan dari grup C, Madrid menang 3-0 lawan Braga main di Bernabeu. Kali ini Ancelotti melakukan sedikit rotasi di pertandingan kali ini. Kepa diistirahatin, main Lunin, dan di bek kanan juga ada rotasi. Lucas Vazquez yang main, Carvajal di bench, dan Ferland Mendy di bek kiri, dan di tengah ada Rudiger bersama Nacho. Sementara di DM ada Camavinga, Valverde dan Toni Kroos, dan di nomor 10 ada Brahim Diaz yang kali main, Bellingham cadangan, dan di dua striker ada Rodrigo dan Vinicius ya. Madrid bermain cukup bagus ya di pertandingan kali ini, banyak kombinasi dan serangannya sangat Spartan. Gue ngeliatnya juga sangat enjoy nonton matchnya Madrid kali ini. Sempat ada beberapa error di awal-awal babak pertama dan sampai kejadian penalti yang karena si Vazquez narik jersey pemain Braga, ya penalti. Tapi bisa ditepis oleh Lunin, save yang luar biasa dari Lunin di pertandingan kali ini. Dan akhirnya Madrid bisa cetak gol di menit 27 melalui Brahim Diaz ya. Tusukan dari Rodrigo dan di cutback dan bisa difinishing oleh Brahim. Finishingnya bagus juga. Dan lanjut di babak kedua, Vinicius cetak gol di menit 58. Gol yang lumayan bagus ya, finishingnya luar biasa. Dan akhirnya Rodrigo yang cetak gol di menit 61. Bola chip yang ya gol indah ya kali ini. Tapi yang gue notice di pertandingan kali ini, siapa pemain terbaik di pertandingan kali ini? Gue melihatnya Camavinga ya. Camavinga ini bermain luar biasa di pertandingan kali ini. Sangat Spartan sebagai DM, dan juga dalam transisi nyerangnya Camavinga ini luar biasa loh. Camavinga, Valverde, pace-nya saat transisi dari bertahan menyerang itu luar biasa. Sementara dua striker depan Vini, Rodrigo juga tampil cukup bagus. Dan ada Brahim Diaz kali ini ya. Gue harap penampilan bagusnya Brahim Diaz kali ini bisa membuka mata si Ancelotti ya. Kalau Ancelotti ini punya pemain di bench yang pemain luar biasa. Jadi sekali-sekali bisa dikasih kesempatan kalau Rodrigo atau Vini lagi off. Dan masih ada satu lagi pemain, Arda Güler ya. Dan gue lihat di pers, Ancelotti bilang Arda Güler ini akan main di pertandingan selanjutnya. Tapi bukan pertandingan sekarang karena dia ini baru recovery dari cedera yang cukup parah. Jadi ya staf pelatihnya Madrid ini agak sedikit hati-hati karena dia masih muda juga. Oke, kita tunggu kesempatannya bagaimana. Akan sangat menarik ya. Gue sangat penasaran sekali nonton si Arda Güler gini. Gimana permainannya, karena gue belum pernah nonton dia. Oke, jadi Madrid udah dipastikan lolos ya. Jadi juara grup. Jadi udah ada beberapa tim yang udah lolos. Jadi ya kita harap di babak knockout ada match yang seru ya. Ya tim kerucu-kerucu gue harap akan tersingkir dan tim-tim besar akan lolos. Jadi ya di babak knockout akan semakin seru. Oke, itu dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, see you.